Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari integrasi nasional. Apakah kalian mengetahui apa itu pengertian dari integrasi nasional? Jika kalian belum mengetahuinya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Yang artinya bahwa integrasi nasional adalah menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan apa itu pengertian dari integrasi nasional? Lalu, apa saja sih faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika? Yuk, mari kita pelajari bersama apa yang menjadi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Membicarakan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional berarti kita juga akan membicarakan faktor pembentuk, yang dimana faktor pembentuk ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan juga faktor pendukung. Adapun yang dapat dikelompokkan sebagai faktor pendorong integrasi nasional sebagai berikut. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat, penggunaan bahasa Indonesia, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Sedangkan yang dapat dikelompokkan sebagai faktor pendukung integrasi nasional antara lain adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yakni Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kalangan bangsa Indonesia seperti yang telah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan adanya persatuan dan munculnya semangat nasionalisme dalam kalangan bangsa Indonesia. Selain itu pun, ada juga beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional yang kokoh di Indonesia, yaitu adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan, sara, dan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara. Adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing, adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing, menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional seperti bahasa, lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, dan Garuda Pancasila. Selain yang menjadi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengupayakan terwujudnya integrasi nasional dengan melalui beberapa strategi, yaitu antara lain, pertama, strategi asimilasi. Asimilasi merupakan proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih yang menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan pencampuran tersebut, maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal.
Yang kedua, strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya itu masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian, berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak melumat semua unsur budaya pembentuknya. Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, itu berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama, namun tidak menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Yang ketiga, strategi pluralis. Paham pluralis ini merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Pada prinsipnya, mewujudkan integrasi nasional dengan memberikan kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang ini berarti bahwa dengan strategi pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional negara memberikan kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang serta hidup berdampingan dengan damai. Jadi, integrasi nasional ini diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu adanya. Semboyan tersebut juga sama maknanya dengan istilah unity in diversity, yang artinya bersatu dalam keanekaragaman. Sebuah ungkapan yang menggambarkan cara menyatukan secara demokratis suatu masyarakat yang di dalamnya diwarnai oleh adanya berbagai perbedaan. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut, segala perbedaan dalam masyarakat ditanggapi bukan sebagai keadaan yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa, melainkan sebagai kekayaan budaya yang dapat dijadikan sumber pengkayaan kebudayaan nasional. Untuk mewujudkan masyarakat yang menggambarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme. Dari multikulturalisme ini merupakan pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan yang lain, sehingga setiap kebudayaan berhak untuk mendapatkan sebagaimana kebudayaan yang lainnya. Maka dari itu, dengan adanya ketiga strategi tersebut terkait dengan seberapa jauh penghargaan yang diberikan atas unsur-unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat, strategi asimilasi, akulturasi, dan pluralisme, masing-masingnya itu menunjukkan penghargaan yang secara gradual berbeda dari yang paling kurang, yang paling lebih, dan yang paling besar penghargaannya terhadap unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat di dalam upaya mewujudkan integrasi nasional tersebut.